Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita masuki hari yang baru dan kembali kita masuk dalam renungan pagi kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sekali lagi buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sebelum kami memasukinya, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan bicara buat kami hari ini, supaya kami mengerti rencana Allah, tujuan Allah dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali bicara soal damai sejahtera. Setelah beberapa hari kita bicara soal damai sejahtera yang adalah buah roh. Ayat pokoknya, temanya adalah Yesus adalah damai sejahtera kita. Jadi damai sejahtera kita itu bukan datang dari yang lain, tetapi dari Yesus Kristus. Ya saudara, ayat pokoknya saya ambil dari Efesus 2 ayat yang ke-14. Bunyinya seperti ini. Karena dialah damai sejahtera kita. Karena Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Yesus damai sejahtera karena Dia yang sudah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak Ibu Saudara, dunia kita dipenuhi dengan penderitaan dan kesulitan yang nyata banget, saudara. Seperti yang diperingatkan oleh para nabi-nabi di Perjanjian Lama. Pemberontakan kita melawan Allah telah memutarbalikkan diri kita dan dunia kita. Berpura-pura dan yang sebaliknya berarti kita bersikap naif atau mengeraskan hati, dan Tuhan tidak meminta kita untuk berbohong tentang kerasnya kehidupan. Jadi benar, karena ada masalah, terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian terjadi banyak hal, dan Tuhan tidak meminta kita untuk berbohong tentang kerasnya kehidupan. Benar saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian terjadi kerasnya hidup ini, saudara. Tapi di sisi lain, saudara, Yesus adalah damai sejahtera kita. Bukan dengan cara yang murahan atau penuh kebusukan, tetapi dengan cara yang bersahaja, penuh dengan pengertian dan sanggup mengubah alam semesta. Dia adalah satu-satunya jawaban untuk penderitaan dan masalah ini, saudara. Nggak ada yang lain sebenarnya. Masalah yang kita hadapi, jalan keluarnya hanya satu, di dalam Kristus Yesus. Kemudian saudara, dengan diutus oleh Bapa dan bersama dengan kuasa Roh Kudus, anak Allah menjadi manusia sejati dan seutuhnya. Ya itu ya saudara ya. Allah sumber damai sejahtera menerobos masuk ke dalam dunia kita yang sudah rusak, menjadi sama seperti kita dan memulai dunia yang diperbaharui, mewujudkan harapan nubuatan para nabi-nabi di zaman dulu, Bapak Ibu Saudara. Dalam Efesus 2 ayat yang 14, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan seperti ini. Dialah damai sejahtera kita, karena dengan mengorbankan dirinya, Dia merubuhkan tembok-tembok pemisah atau perseteruan. Nah, saudara, bukan hanya perseteruan antara pendosa dengan Allah, dengan Tuhan, tetapi juga antara Yahudi dengan bukan Yahudi, pria dan wanita, kaya dan miskin, surga dan bumi. Dalam Galati 3 ayat 28, saya akan bacakan begini, saudara. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Tuhan. Oleh sebab itu tadi, saudara, damai sejahtera yang Tuhan beri, Tuhan lakukan untuk membebaskan kita dari perseteruan
Ya, tadi kita baca dalam Galati 3 ayat yang ke-28. Kolose sekarang saya baca. Kolose 1 ayat 15, kemudian ayat 21 dan 22. Ayat 15 dulu, saudara. Ia adalah gambar anak Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan terlihat di dalam Kristus Yesus, itu maksudnya, saudara. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat yang ke-20 saya bacakan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21. Kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Itu ya, saudara. Yesus adalah damai sejahtera kita. Seperti tema dan judul kita pada hari ini. Tidak hanya dalam beberapa aspek psikologis, saudara. Melainkan juga dalam cara yang konkret, yang nyata, saudara. Yang berlangsung seumur hidup. Dia adalah damai sejahtera kita. Bukan dengan membuat kita mati rasa. Melainkan dengan mengampuni dan menyembuhkan kita, serta merangkul kita ke dalam kasih dan hidupnya. Oh, luar biasa, saudara. Sekalipun kita dalam kekelaman, dalam lembah kelam, malam, atau saat kebingungan. Sekali lagi, sekalipun kita dalam kekelaman malam dan saat kebingungan, keraguan, kekacauan melingkupi kita, Yesus tetap berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu, dan damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Kita mengenali kesulitan dan kehancuran sebagai hal yang menyakitkan dan problematis karena keduanya tidak menyerupai damai sejahtera atau Shalom, saudara. Walaupun Shalom membawa harmoni seharusnya, kebaikan, dan dunia yang sejahtera, namun kita hidup di tengah peperangan, masalah-masalah, pengkhianatan, keegoisan yang sangat menyesakan. Akan tetapi, sebagai tanggapan atas pemberontakan dan kekacauan kita manusia, Yesus membawa damai sejahteranya. Yesus membawa Shalom-nya untuk kita semua. Semua ini kukatakan kepadamu, firman Allah bilang, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itu kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat ke-33. Amin. Renungan kita pagi hari ini, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ketika kami mengetahui bahwa damai sejahtera kami adalah Kristus Yesus, yang sudah memperdamaikan kami dengan Allah, yang sudah memperdamaikan kami dengan banyak hal, Tuhan, yang mensetarakan kami dengan semua orang, Tuhan. Terima kasih buat itu semua. Kami mengerti sekarang bagaimana hidup kami ini harus kami lakukan, karena damai sejahtera Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami punya hubungan yang kembali baik dengan Tuhan setelah kejatuhan-kejatuhan kami dalam dosa-dosa kami. Yesus datang mengampuni, dan kemudian Yesus memberikan damai sejahtera-Mu buat kami semua. Terima kasih buat pernyataan dan kenyataan itu buat kami, Tuhan, dan kami mau hidupi itu dalam kehidupan kami. Masuk ke hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi buat kita semua. Haleluya.